apakah dari kejadiannya apakah kita bisa melihat bahwa pejabat ini kayak lebih takut kehilangan citra daripada kepercayaan publik, Pak? Bisa dibilang seperti itu. Iya, jadi antara citra dan kepercayaan publik ini kan saling mengejar ya. Padahal pencitraannya buat meraih simpati publik ya. Jadi memang sebenarnya public trust itu harus jadi prioritas. Kepercayaan publik itu harus jadi prioritas. Jadi kalau buat saya, jika ingin mendapatkan simpati publik, ingin membangun kepercayaan publik, maka harus orisinil. Nah, tampil orisinil ini penting ya, menampilkan wujud aslinya. Tapi kalau wujud aslinya memang suka kemewahan ditampilkan, ya itu kontraproduktif. Susah ya. Udah biasa mewah ya. Kalau datang ke lokasi bencana, ya apa, dandanan ganteng gitu kan, rambutnya rapi gitu kan. Limis itu kan ya nggak cocok ya. Ya natural aja lah, kayak salah satu influencer itu kan dia natural ya, makanya bisa diterima kan, rambutnya acak-acakan, cuman pakai kaos gitu kan, pakai sandal juga sandal gunung pada umumnya gitu kan, ya kan? Itu deket banget sama masyarakat ya, relate istilahnya ya. Kan sama seperti berita, jadi ada unsur namanya proximity, kedekatan itu kan bisa dibangun dengan apa? Ya dengan masyarakat harus merasa sama. Oh bajunya dia sama kok dengan saya, sama-sama pakai kaos gitu. Kaosnya juga bukan kaos bermerek gitu. Oh dia datang dengan ala kadarnya, nggak pakai rompi. Jadi nggak ada beda nih gue sama pejabat istilahnya gitu ya. Iya. Sebenarnya ini kan udah hampir 3 pekan ya bicara Sumatera ini. Selama ini menurut secara di dunia pendidikan sudah sejauh mana sih pemerintah menaungi kayak komunikasinya itu? Apakah berjalan dengan baik atau gimana? Ya, pemerintah berupaya untuk mengomunikasikan ini dengan baik dan ingin selalu menegaskan agar situasinya ini baik-baik saja. Nah, tantangannya, saya bukan bicara problem ya, tantangannya adalah publik kita belum semuanya percaya. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena tadi ada tayangan-tayangan atau informasi-informasi pembanding yang ternyata justru lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Presiden Prabowo berulang kali mengatakan kita negara kuat, kita mampu, tidak usah jadi bencana nasional. Gitu. Kalau bencana nasional nanti pihak asing boleh masuk kan, memberikan bantuan. Nah, pasti ada kepentingan national security kalau saya bilang ya, kepentingan dari sisi aspek keamanan nasional. Kenapa? Kalau misalnya ini dibuka, misalkan dibuka ya, Mas Dhani, Mbak Fitri bisa membayangkan, itu bantuan asing itu akan menyebar di 3 provinsi. Ya, ada berapa titik gitu yang akan diakses oleh lembaga-lembaga luar untuk memberikan bantuan. Memang masyarakat merasakan betul nanti manfaatnya. Tapi problemnya nanti pemerintah mungkin akan kesulitan untuk memantau dan menutup itu loh, Mbak Fitri. Betul. Ya. Jadi ada alasan khusus kenapa belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Walaupun salah satu provinsi ada yang mengajukan bantuan dari. Karena juga ada yang kasih bendera putih dianggap kita mampu kita kan sudah cukup minta bantuan lah gitu kan. Iya. Sebenarnya ini kontraproduktif ya Mas Dhani, Mbak Fitri, dengan retreat. Saya ingat betul ya ketika para kepala daerah, ini kan mereka jabatannya baru setahun ya. Setahun ya. Setahun. Dan pada saat mereka hendak menjabat ini kan ikut retreat ya di Magelang. Ingat nggak? Magelang. Nah, waktu itu saya membayangkannya begini, membayangkan positif sebagai warga negara. Saya nggak ikut retreat tapi saya memantau pemberitaannya. Keren ini. Kepala daerah ikut retreat, dapat pembekalan, wah berarti ini bisa satu komando gitu kan. Satu komando karena Pak Prabowo ini kan mantan Danjen Kopassus ya. Mantan Komandan Jenderal ya, Kopassus. Oke, keren ini. Ternyata pas bencana, wah berantakan, ambiar istilahnya kan. Jadi saya mikir, ini efek retreatnya apa hilang atau gimana ini, gitu kan. Kayak jalan masing-masing. Kayak jalan masing-masing. Padahal sebagai kepala daerah ya harusnya punya kesiapan. Tapi ya lagi-lagi memang ini kembali lagi kepada watak asli si kepala daerah. Ya kan, watak aslinya seperti apa. Kalau memang dia punya kepedulian, punya empati, punya kesiapan mental yang kuat, ada ke beberapa kepala daerah yang saya tahu dia terjun ke lapangan, Mbak Fitri. Iya, makan di mobil, ada videonya beredar juga. Beda sama yang sebelah yang nah itu
Ada juga yang anaknya mau nikah akhirnya dibatalin. Iya. Dibatalin ya. Iya. Dibagi-bagi dijadiin bantuan untuk Betul. Ya itu di Sumatera Barat bagus. itu. Iya. Iya. Itu contoh bagus kan sebenarnya. Ini makanya kembali kepada wataknya dulu. Kemudian apakah dia punya kesadaran, apakah kesadarannya tumbuh ketika situasi itu berubah sangat cepat. Iya kan? Ya kalau dalam situasi darurat ini kan situasinya krisis. Nah, sesuatu itu disebut krisis ketika misalnya Anda sebagai kepala daerah, Anda berdua sebagai kepala daerah, Anda harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar kebiasaan. Ya. Jadi bisnisnya bukan usual tapi unusual business. Nah, ketika Mbak Fitri dipaksa melakukan unusual business ya berarti sedang krisis dan itu wajar dilakukan, nggak apa-apa. Mungkin kesadaran ini yang belum merata, belum merata di kalangan kepala daerah kita. Nah di era sosmed kayak gini kan kebanyakan nih empati pejabat terjebak dalam konten sosmed. Artinya mereka kalau kita melihatnya ya sebagai warga negara kok kayaknya mereka nih antara mau jadi pejabat atau influencer gitu, karena lebih saingan kayaknya. Nah sebenarnya sah-sah aja nggak sih seorang pejabat membuat konten ketika sedang di lokasi bencana, tapi yang seperti apa kalau konten yang versi pejabat gitu, maksudnya biar biar nggak dibilang terlalu pencitraan atau wisata bencana gitu. Sebenarnya ada contoh bagus ya kalau saya bilang. Contoh bagus dalam hal tampil di situasi bencana. Ya tampil alami seperti Pak SBY itu dulu bisa kan. Dulu Pak SBY kan era sosmed belum sekuat sekarang ya. Iya, betul. Ada Pak SBY dengan Bu Ani itu kan terlihat natural. Memang waktu itu bisa saja Pas Pampres dan aparat di bawah menyiapkan ini lho Pak yang dikunjungi, ini lho Pak. Itu biasa sih sebenarnya. Betul, protokol. Ya, protokoler itu biasa di situasi bencana. Yang jadi pertanyaan standarnya yang seperti apa? Ya tahu batas aja sebenarnya, jangan lebay. Kalau saya bilang gini, lebih baik tampil alami atau mungkin bahkan tidak perlu tampil, tidak perlu tampil karena toh sebagai pejabat publik dia itu sudah dipercaya. Ya publik pada tugasnya, nggak usah lo tunjukin nggak gitu usah kan. tunjukin, itu aja. Nanti juga di videoin sama warga. Ya, kalau perlu ya memang bisa saja. Kalau pertanyaan Mbak Fitri ini menarik dari sisi bagaimana mengkreasikan sebuah konten ketika pejabat turun ke lapangan, ke lokasi bencana. Ya bagusnya sih bisa saja humasnya nggak usah ngambil gambar gitu loh. Humasnya nggak usah ngambil gambar, cukup warga aja gitu kan. Cukup warga aja biar tiba-tiba viral gitu kan. Itu lebih keren sih ketika dari kamera warga. Karena kalau humasnya yang ngambil gambar nih Mbak Fitri Mas Dani. Katakanlah ada pejabat turun ke lokasi bencana, pasti fotonya bagus, iya kan, terkonsep kan, kameramennya ada 3 atau minimal 2 sudah siap. Nah, ketika itu viral, ya memang gambarnya enak dinikmati. Yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah manfaatnya bisa nggak dinikmati, manfaat kehadirannya itu loh. Kan ini jadi yang penting manfaatnya sekarang, kontennya. Nah, tapi kalau kemudian yang membuat video adalah warga, ketika itu viral, yang dapat efek positifnya kan warga juga. Oh, konten saya jadi naik nih, viral gitu kan. Nah, tapi kalau apa yang diviralkan, yang menjadi viral itu sesuatu yang diproduksi oleh humas pemerintah gitu, ya wajar-wajar aja sih, karena dia pakai kamera bagus, seperti yang bagus gitu ya. Sebenarnya raw action dulu ya. Kameranya jernih gitu kan. Kameranya jernih ya.